Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zeri Nur Primadana dengan NIM 2502010122137 dari kelas MJ 214 dengan dosen pengampu Bapak Andi Amri, SE, MM, APWS, CSFE. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1. Tugasnya yaitu mengolah data penelitian sederhana menggunakan SPSS. Eh, Kebetulan saya juga mengerjakan UAS eh, metodologi penelitian dengan judul penelitian yang akan saya gunakan akan saya olah menggunakan SPSS, yaitu pengaruh lokasi penempatan, bidang penugasan, dan durasi penempatan di suatu kantor terhadap motivasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang pertama, kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke, kita lakukan share screen. Saya cek dulu kalau sudah kelihatan. Sudah. Jadi kemarin saya sudah melakukan penyebaran kuesioner. Kuesioner saya sebarkan menggunakan Google Form. Jadi pengisian survei menggunakan Google Form. Saya share ke grup angkatan, grup kantor, dan grup yang lain. Saya minta tolong juga mereka untuk sebarkan. Alhamdulillah mendapatkan 70 orang responden yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk Papua, saya lihat sih nggak ada sih data kantornya yang penempatan di Papua. Paling jauh di Tual. Oke, ini hasil tabulasinya. Pertama kita akan melakukan uji reliabilitas dan validitas. Pertama kita copy dulu. Dan kita buka SPSS. Agak lama. Kita close. Kita buka lagi. Ini. Oke. Data view kita paste data tadi. Kemudian di variable view kita ganti dulu namanya. Jadi all untuk yang ini kita buat jadi total. Oke, kita melakukan uji yang pertama itu kita melakukan uji validitas person. Pertama analyze, kemudian correlate, evaluate. Kita kopikan semua datanya. Untuk optionnya nggak perlu. Oke aja. Jadi data itu dikatakan valid jika nilai R hitung lebih dari R tabel. Pertama, yang kedua, jika nilai R hitung kurang dari R tabel. Yang pertama itu kita bisa melihat dari R hitung atau dari signifikansinya. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Berarti kita harus buka tabel R. Bisa download. Ini.
N adalah jumlah responden, yaitu 70. Berarti R tabel adalah 0,235. Berarti jika R hitung lebih besar daripada R tabel, 0,235, berarti dia valid. Nah, 0,505 lebih besar dari 0,235, berarti valid. Begitu juga dengan data selanjutnya, ini 0,420 lebih besar daripada 0,235. Kita cek satu-satu sekilas. Oke, nampaknya lebih besar. Ini valid ya. Kemudian kita bisa menggunakan nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, berarti valid. Nah, kita perhatikan nilainya semuanya di bawah, nilai signifikansinya adalah di bawah 0,05, yaitu 0,001. Selain menggunakan SPSS, kita juga bisa menggunakan Excel untuk mengecek validitas sebuah data. Caranya, Corel, ini masukkan variabel pertama, kemudian kita masukkan variabel total, kita kunci, oke, dapat 0,5, kita drag ke samping, untuk R tabel tadi 0,235. Oke, drag lagi ke samping. Jadi pengambilan keputusannya, sebuah data dianggap valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Masukkan if R hitung lebih besar daripada R tabel. Jika benar, kita tulis valid. Jika salah, kita tulis tidak valid. Oke, bisa ke samping. Nah, ini berarti seluruh elemennya, elemen variabelnya valid. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan uji reliabilitas Cronbach-Alpha. Uji reliabilitas Cronbach-Alpha bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitasnya menurut Wiratna Sujarweni, jika nilai Cronbach-Alpha-nya lebih dari 0,6. Kita kembalikan lagi ke tadi. Kita harus analisa dulu ke data. Scale variability analysis, kita masukkan semua kecuali variabel Y. Stick. Oke. Nah, dapatlah reliability statistik. Nilai Cronbach-Alpha-nya. Cek dulu kelihatan. Nah, dan ini adalah jumlah pertanyaan pada kuesioner kita, yaitu 33. Kita kembalikan lagi. Dikatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha lebih dari 0,6. 0,944 lebih besar daripada 0,6. Berarti data kita reliable. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kita buka dulu, kita buka data yang baru. Oke. Kembali ke Excel, variabel. Nah,
berbeda dengan uji validitas dan reliabilitas, kita untuk uji asumsi klasik, kita menggunakan jumlah nilai pada variabel X1, jumlah nilai pada variabel X2, jumlah nilai pada variabel X3, dan jumlah nilai pada variabel Y. Kita kopikan semua. Nah, ini kemarin ini saya pakai untuk mencari F-table, karena F-table yang ada di internet itu nggak sampai 470. Takutnya nanti waktu pada saat perhitungan ternyata datanya sampai 70 kan. Jadi saya cari dulu. Nih. Oke, lanjut lagi. Kita paste. Keluar. Ini. Sebentar. Oh, nggak keluar ya. Ini. Nah, variable view-nya kita ganti jadi X1, X2, X3, dan Y. Desimalnya jadi 0, 0, 0, 0. Labelnya bisa kita sesuaikan sesuai dengan ini. Oke, sudah kita sesuaikan. Oh ya, ini measure jadi scale. Oke. Pertama, kita akan melakukan uji normalitas. Regression, linear. Nah, kita masukkan variable dependent-nya, independent, statistik, collinearity diagnostic, kita centang, dan Durbin Watson. Durbin Watson ini untuk uji autokorelasi. Nanti akan kita tunjukkan. Plots-nya ini menggunakan receipt ya, zgrad. Ini sini centang. Oke, surveillance standardize. Nah. Pada uji normalitas dikatakan normal jika nilai tingkat signifikansinya lebih dari 0,05. Jika kurang dari 0,05, uji tersebut tidak normal. Bisa dari histogram, plot, dan Kolmogorov. Nah, kita akan ini yang muncul baru histogram, plot, dan scatter plot. Normal kalau bentuk histogramnya itu seperti gunung. Ini seperti gunung ya. Tapi belum tentu juga data tersebut normal jika hanya mengandalkan histogram. Kita harus mengecek juga dari plot. Nah, plot dikatakan normal jika plot-plotnya ini mengikuti garis diagonalnya. Nah, ini kan terlihat nggak mengikuti garis diagonal ya, berarti ada kemungkinan dia mengalami anomali. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji Kolmogorov. Parametric test. Ini. Masukkan. Simulation dan langsung aja oke. Nah, untuk data Kolmogorov, jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, berarti dia normal. Ya. Kalau di bawah 0,5 berarti tidak normal. Nah, berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov test, nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,5. Artinya data ini tidak normal. Berarti dia persebarannya entah
apa ya, persebarannya itu nggak normal, ini nggak seimbang. Jadi pada saat survei itu lebih banyak yang mengisi skor 4, yang 1, 2-nya sedikit. Jadi dia menyebarnya nggak normal, berat di satu sisi. Oke, selanjutnya kita melakukan uji multikolineritas. Ini tadi ya. Nah, multikolineritas adalah situasi saat dua atau lebih variabel bebas dalam satu model regresi linear berganda memiliki hubungan atau korelasi yang sangat kuat. Kondisi ini membuat model statistik kesulitan untuk memisahkan pengaruh individual tiap variabel terhadap variabel terikat. Nah, syaratnya jika VIF atau Variance Invitation Factor itu di bawah 10 atau total toleransinya di atas 0,1. Nah, itu maka tidak terjadi multikolineritas. Kita coba buka datanya. Nah, ini kan, oke, kelihatan ya. Jika dia VIF-nya di bawah 10. VIF di bawah 10 ya. Betul. Kemudian transferring di atas 0,1. Semuanya di atas 0,1. Berarti tidak terdapat multikolineritas untuk data tersebut. Oke, kita lanjutkan ke uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana varians dari residual atau kesalahan pengganggu atau error tidak konstan dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi linear. Kondisi ini berarti penyebaran data atau variabilitas variabel terikat berubah-ubah sering perubahan nilai variabel bebas yang melanggar asumsi dasar regresi yang disebut homoskedastisitas. Caranya, simbolnya, kalau chart yang ini, scatter plot ini menyebar, berarti dia tidak terjadi uji heteroskedastisitas. Nah, ini tersebar ya, berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. Yang terakhir, kita akan melakukan uji autokorelasi. Nah, itulah kenapa kita tadi harus checklist yang Durbin-Watson, karena uji autokorelasi itu harus menggunakan Durbin-Watson. Ini kita baca dulu. Uji autokorelasi adalah uji dalam analisis regresi untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara nilai residual pada satu periode dengan residual pada periode lainnya. Sederhananya, uji ini digunakan untuk melihat apakah kesalahan prediksi saling berkaitan. Nah, dasar pengambilan keputusannya ada 3. Jika D lebih kecil dari DL atau D lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya terdapat autokorelasi. Jika DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi. Jika DL lebih kecil dari D, lebih kecil dari DU, atau 4 min DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 min DL, artinya tidak ada kesimpulan. Sekarang kita kembalikan ke data. Ini sebelumnya sudah saya hitung karena harus pakai kalkulator, ribet, biar cepat aja. Jadi N-nya tadi kan jumlah respondennya adalah 70. B-nya ini nilai Durbin-Watson-nya adalah 1,627. Ini sudah saya tulis. Nah, untuk mengetahui nilai DL dan DU-nya, itu kita harus buka chart Durbin-Watson table. Ini kita pakai yang 70. Nah, kan ada K1, K2, K3, K4, dan K5. Nah, karena kita mempunyai 3 variabel bebas, maka kita menggunakan yang K3. Berarti K3 70. Berarti 15245, 17028. Ya. Ya benar ya, ada. Nah, ini kita cek satu-satu dasar pengambilan keputusannya. Jika D lebih kecil dari DL, salah ya, nggak bisa pakai yang ini. Atau D lebih besar dari 4 min DL. Oke, berarti nggak bisa ya. Oke, yang kedua.
jika DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 min DU. Ini juga salah ya, karena ini harus yang ada di tengah. Berarti klausel yang kedua nggak bisa. Dan jika DL lebih kecil dari D, lebih kecil dari DU. Nah, ini benar ya. Berarti klausul yang ketiga memenuhi, artinya tidak ada kesimpulan. Berarti untuk data yang sedang kita uji itu tidak terdapat kesimpulan untuk uji autokorelasi. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear berganda sederhana. Nah, sebelum kita melakukan uji regresi linear sederhana, uji regresi linear berganda sederhana, syaratnya adalah kita harus sudah pernah melakukan uji linearitas, ya, dan uji normalitas. Tadi uji normalitas sudah kita lakukan ya. Sekarang kita lakukan uji linearitas. Caranya, buka dulu datanya. Analyze, compare means. Sekali lagi. Optionnya, nggak usah. Oh, ini test for linearity. Oke. Nah, yang kita lihat adalah nilai deviation from linearity. Jadi ada dua dasar pengambilan keputusan. Pertama, kita melihat nilai signifikansinya. Yang kedua, nilai F hitung. Nih. Untuk nilai signifikansinya, jika nilai signifikan deviation from linearity-nya lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear. Sedangkan jika kebalikannya, maka tidak terdapat hubungan yang linear. Lihat. Deviation from linearity-nya, nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berarti dia terdapat hubungan yang linear. Dan dasar pengambilan keputusan yang kedua, kita bisa melihat nilai F. F hitung. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F table, maka terdapat hubungan yang linear. Nah, F hitungnya ini 1,252. Ini kita harus buka F table. Pembilangnya adalah 21. Penyebutnya adalah 47. Apakah ada pembilang 21? Nggak ada. Berarti kita harus menghitung manual di Excel. Nah, ini kemarin sudah saya buat. Pembilangnya adalah 21 dan penyebutnya adalah tadi 47. Cari 47. Nah, ini udah saya kuning tadi. Berarti 1,78. Kita kembalikan ke data. Jika F hitung lebih kecil daripada F table, maka dia terdapat hubungan yang linear. Masuk ya. Oke, berarti dia terdapat hubungan yang linear. Selanjutnya, baru kita masuk ke uji regresi linear berganda. Sebenarnya sudah ada sih. Kita tinggal lihat di... Nah, ini koefisien ini. Oke, kita buka dulu. Nah, uji regresi linear berganda sederhana itu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, tadi kita harus melalui uji normalitas dan linearitas. Tadi sudah kita uji, data kita normal.
dan terdapat linearitas. Samannya yaitu Y sama dengan alfa tambah beta X ditambah E. Saya pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Jika nilai T hitung lebih besar dari T table, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lihat di sini. Ini T hitungnya. Kita buka juga di T table. Kita masukkan ke cell analysis. Tadi ya. Karena saya punya 3 variabel. Ada lokasi penempatan, bidang penugasan, X2, dan lokasi penempatan. Ini berdasarkan output SPSS tadi. Lokasi penempatan itu nilainya, konstantanya itu di 25,422. Kita masukkan ke sini. Kemudian nilai nilai B-nya ini terus 0,112 beta X-nya tadi ya. Nah, berdasarkan ini, misalnya 25,42. Artinya apabila lokasi penempatan itu konstan atau tetap, maka motivasi kerja sebesar 25,422. Kemudian koefisien arah regresinya adalah negatif 0,112. Benar negatif. Artinya apabila lokasi penempatan menurun satu satuan, maka motivasi kerja akan mengalami penurunan sebesar 0,112. Untuk bintang penugasan tadi, konstantanya tetap di 25422. Untuk betanya 0,329. Artinya apabila bidang penugasan itu konstan atau tetap, maka motivasi kerja sebesar 25422. Sedangkan arah regresinya adalah 0,329. Artinya apabila bidang penugasan meningkat satu satuan, maka motivasi kerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,329. Begitu juga dengan untuk durasi penempatan. Tadi konstannya tetap, beta X-nya adalah 0,504. Kemudian kita melakukan uji hipotesis. Balik lagi ke sini. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Atau, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini kita cek nih. Sebenarnya bisa kita copy ya. Bisa saya copy di analisis ini. Kita lihat yang ini. Untuk lokasi penempatan, nilai signifikansinya adalah lebih besar daripada 0,05. Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan karena syaratnya nilai signifikan itu harus lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan ini lebih besar ya. Jadi dia tidak signifikan. Karena untuk nilai T hitung itu harus lebih besar dari T table. Kita lihat T table dulu. Kita menggunakan yang 0,05. Nah, DF-nya itu N kurang K. N yaitu jumlah jumlah responden dikurang dengan jumlah variabel. Variabelnya ada 4, berarti 70 kurang 4 yaitu 66. Berarti kita menggunakan yang 66. Ini berarti 19. Ini. Kita menggunakan 0,05. 1,66827. Kita tulis di sini. Nah, ini. Nah, nilai T hitungnya. T hitung lebih besar. Harusnya T hitung lebih besar daripada table. Benar ya? Kesimpulannya,
Sorry. Balikin lagi, T hitung harus lebih besar dari T table. Ini benar ya. Untuk yang lokasi penempatan, nilai signifikansinya itu ternyata lebih besar dari pada 0,5. Berarti tidak terdapat pengaruh signifikan. Untuk nilai T hitungnya, dia negatif. Berarti lebih kecil daripada 1,66827. Tidak sesuai dengan ini ya. Berarti kesimpulannya, lokasi penempatan berpengaruh negatif, tapi tidak signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. Nah, dalam klausul pengambilan keputusan, dia tidak memenuhi. Untuk bidang penugasan, nilai signifikansinya, lihat, 0,14, lebih kecil daripada 0,5. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Dan untuk T hitungnya, dia ada di 2,532, lebih besar dari T table. Berarti kesimpulannya adalah bidang penugasan berpengaruh dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. Artinya semakin baik bidang penugasan, semakin tinggi pula motivasi kerja pegawai. Dan untuk durasi penempatan, kita cek nilai signifikannya adalah 0,12, lebih kecil daripada 0,05. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk T hitungnya tadi, dia di 2596. Artinya lebih besar dari T table, yaitu 1,66827. Kesimpulannya adalah durasi penempatan berpengaruh dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. Artinya makin lama durasi pegawai ditempatkan dalam satu kantor, semakin tinggi pula motivasi kerjanya. Kemudian kita akan melihat koefisien determinasi. Jadi model summary R square yang menggunakan R square. Aku copy ke sini tadi ya. Nah, nilai R square ini kan 0,362, berarti 36% itu berarti durasi penempatan, bidang penugasan dan lokasi penempatan itu mempengaruhi motivasi kerja pegawai. Sedangkan sisanya, yaitu 63,8% itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Tuh. Ini cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau materi, saya menerima masukan, mungkin dapat memberikan masukan kepada saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Demikian video saya tentang pengolahan data penelitian sederhana menggunakan SPSS. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.